Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi para pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, Ustadz Teguh serta seluruh pengurus yang lain, para jamaah salat subuh yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang as-sulhu. Makasih. Yaitu tentang akad sulh atau perdamaian. Sebelum saya mulai, bulan kemarin saya alhamdulillah ada sedikit kesalahan menjelaskan tentang kurban unta itu untuk 10 orang. Ditegur saya sama Ustadz Teguh. Alhamdulillah beliau bilang 7 orang Ustadz yang sahih. Ternyata saya baca di majelis tarjih itu 10 orang. Jadi saya ke bawah itu. Jadi mayoritas madzhabul arba'ah memang 7 orang ya untuk onta. Makanya insyaallah Al-Ihsan tahun depan bisa kurban unta. Amin amin amin. Ustaz Teguh nanti diwawancara sama TV One insyaallah ya. Karena belum ada Pak ya, belum ada kurban unta itu, belum ada. Biar jagalnya bingung juga gimana cara nyembelihnya, itu kan lehernya sepanjang itu ya, butuh fikih lagi itu ya. Jadi memang ada perbedaan ulama, yang jumhur ya, yang mayoritas ulama itu ada di 7 orang, tapi di fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu 10 orang untuk unta. Alhamdulillah, ini pentingnya saya ngaji. Ustaz Teguh duduk itu penting banget ya. Kalau Bapak nggak bisa benerin saya ya, kalau beliau bisa. Di akad sulh Pak, akad damai itu penting banget untuk kita pelajari, karena dunia ini tidak ideal. Syariat itu ideal, tapi wakiyahnya, kenyataannya itu tidak ideal. Contoh begini, masalah al-hukuk az-zawjiyah, masalah hak pernikahan. Suami itu punya kewajiban mencari nafkah ya. Jadi suami itu punya kewajiban keluar rumah, mencari nafkah, membiayai keluarga. Itu kewajiban suami. Hak istri itu adalah menerima nafkah atau mendapatkan nafkah. Ya. Nafkah itu kalau di Quran 3. Ya, yang pertama adalah at-ta'am, makanan. Yang kedua adalah pakaian.
Makanya Quran surat Al-Baqarah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya, makanan dan juga apa? Pakaian. Kalau di dalam surat At-Talaq apa namanya? Askinuhunna, berikanlah apa? Tempat, sandang, pangan, papan. Itu Quran, Pak, sebenarnya. Konsepnya Quran gitu. Jadi secara fikih, secara syariat itu jelas yang cari nafkah suami, yang mendapatkan nafkah apa? Istri. Pertanyaannya begini, bagaimana ketika si suami ini sakit, tidak mampu untuk memberikan nafkah, tidak mampu untuk bekerja? Pertanyaannya, apakah boleh seorang istri menuntut cerai suaminya yang tidak bisa menafkahi dia? Boleh atau tidak? Bu? Oh, Masya Allah, kejam banget nih. Kejam. Suami itu kan kewajibannya nafkahi. Ini suami gak bisa nafkahin, hanya duduk di rumah. Bu, boleh nggak si istri menuntut cerai suaminya, boleh atau tidak? Oh, si suami ngomongnya tidak gitu kan. Secara fikih ya boleh, karena si suami tidak menjalankan apa? Kewajibannya. Tapi masa tega, Bu? Dulu waktu suaminya muda, kerja keras, banting tulang. Saya juga nggak ngerti kenapa istilahnya banting tulang. Saya juga nggak ngerti. Padahal tulangnya juga nggak dibanting juga sebenarnya ya. Tetapi begitu si suami sudah tua, sudah nggak bisa ngasih apa? Nafkah, dihulu, dituntut apa? Cerai. Ini gimana? Maka Quran begini Bapak Ibu, maka hukum itu memang ideal, tapi praktek waqi'iyahnya kita itu tidak ideal. Maka butuh satu akad yang disebut dengan akad apa? As-sulhu, damai. Ya, kalau damai berarti bagaimana? Si istri ngomong kepada suaminya, Mas, walaupun secara fikih diperbolehkan seorang istri untuk menuntut cerai pada suaminya ketika suaminya tidak memberikan nafkah, tapi aku ikhlas, aku ridho, aku menerima, ya, walaupun engkau tidak memberikanku nafkah, walaupun aku yang memang harus bekerja, aku ridho melakukan itu semuanya. Nah, ini namanya akad apa? Akad as-sulhu, yaitu akad perdamaian. Sama kayak tentang hukum waris, Pak. Ya, hukum apa? Hukum waris. Jelas ayatnya, walidzakari mislu hadzil unsayain. Bagiannya anak laki-laki itu berapa? 2 bagian. Anak perempuan berapa? 1 bagian. Lalu bagaimana kalau di keluarga itu ada 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Anak laki-lakinya merantau ke luar negeri, pelayaran. Kalau di daerah saya di Cilincing sana banyak pelayar. Ketika orang tuanya sakit, yang merawat siapa? Anak perempuannya. Yang kalau perempuan sakit ngerawat perempuannya, kalau orang tuanya mohon maaf buang air, yang ngerawat anak perempuannya, yang nyuapin waktu sakit orang tuanya adalah anak perempuannya. Begitu orang tuanya meninggal, kakaknya pulang dari merantau, bagian warisnya tiba-tiba harus berapa?
setengah dari kakaknya, padahal kakaknya ini enggak ikut apa? Merawat. Gimana Pak? Kira-kira si perempuan kira-kira ridho enggak kalau bagian warisnya setengah dari laki-laki, padahal yang berdarah-darah itu si perempuan ini. Kira-kira perempuan ridho enggak Bu? Nah, kalau perempuan sini mah orangnya baik-baik ya. Ya, harusnya berat bagi seorang perempuan mendapatkan waris setengah daripada kakaknya laki-laki tadi. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa dialah yang merawat orang tuanya sakit selama itu bertahun-tahun. Ya, tidak dihitung lagi berapa jumlah tenaga yang dikeluarkan, biaya yang dia keluarkan. Maka disitulah kakaknya akhirnya mengakadkan akad apa? As-sulh. Ya sudahlah Dek, nanti setelah bagian waris ini dibagi secara syariah, aku hibahkan bagianku, sebagian dari bagianku untuk kamu. Ya kan? Jadi bagian kita nanti bisa sama atau bahkan bisa lebih banyak si adik apa? Perempuannya tadi. Apakah boleh Ustaz seperti itu? Boleh. Ya, jadi Bapak itu ngelihat hukum itu jangan hitam dan putih. Jangan melihat hukum itu harus diterapinnya itu seperti ini, tidak. Terkadang kita tidak bisa menerapkannya pada keadaan-keadaan apa? Keadaan-keadaan tertentu. Maka hal itulah yang disebut dengan akad apa? Islah. Ya, ini banyak far'unnya, banyak apa? Cabangnya sebenarnya. Nah, apa itu as-sulhu? As-sulhu fil lughah at-taufiq ay qat'ul munaza'ah. Perdamaian itu secara bahasa adalah memberikan pertolongan atau memutus pertengkaran. Nah, jadi nggak boleh antar saudara bertengkar, antar suami istri bertengkar. Bertengkarnya karena kadang menuntut hak, menuntut kewajiban, sehingga ada apa? As-sulhu. Wa fi syar'i, dan di dalam istilah syariatnya perdamaian itu adalah al-aqdu, sebuah akad alladzi yanqati'u bihi khusumatal mutakhasimain atau mutakhasimin, yaitu sebuah akad yang memutuskan atau mendamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Ini namanya akad apa? Akad as-sulhu. Sama ya, saya sering akad islah itu saya sering ya, sering banget. Saya beli tanah luasnya sekian, dibayar dengan nilai luas tanah itu ya Pak. Begitu BPN datang ngukur tanah, biasanya berapa? Kurang kurang berapa? Saya banyak kemarin tuh, kurang berapa itu? 14 meter atau berapa? Lumayan ya kan? 14 meter itu 1 meternya kalau 3 juta ya. 3 kali berapa? 14. Masya Allah. Begitu kita sudah ngomong ke penjualnya yang dulu, Pak ini tanahnya kurang nih, kurang 14 meter. Ya kan? Kata penjualnya bagaimana? Loh saya dulu beli juga segitu dengan apa? Ukuran segitu kok. Ya. Ini sebenarnya kalau kita mau ribut ya bisa bawa ribut ya. Ya sudah, kita bawa pengacara. Tapi masa terus urusan kayak gitu aja pengacara ya. Kalau kita mau nuntut sama mama ya bisa, sama kayak tadi perempuan tadi kalau mau gugat cerai ya apa? Bisa. Tapi ya sudahlah.
Ya, untuk apa meributkan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita juga masih untung, saya hitung-hitung, ini kita jual lagi ya untung, tetap untung. Sudah, wasulhu khair. Damai itu apa? Bagus. Makanya Pak, tidak semuanya harus kita ributkan. Serius, tidak semua hal harus kita apa? Ributkan. Apalagi cuma ribut urusan apa? Urusan dunia. Makanya dalil di dalam Quran itu surat An-Nisa, wasulhu khair, dan damai itu lebih baik. Ini sebenarnya ayat ini kisahnya itu adalah gini, adil itu harus ya. Jadi adil atau proporsional itu harus ya. Si suami harus adil kepada apa? Istrinya ya. Istri juga harus berbuat adil kepada apa? Kepada suaminya. Ini saya pernah ditanya, ada seorang suami kerja di Jakarta. Istrinya itu semoga kisah ini nggak ada di sini. Biasanya kisah kayak ini banyak. Ya. Istrinya di Cilacap, Bapak. Ya, suaminya kerja di Jakarta, istrinya di mana? Di Cilacap. Kenapa istrinya di Cilacap? Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira istrinya memilih tinggal di Cilacap kenapa? Merawat orang tuanya yang sudah tua. Ya, akhirnya nih suami kerja di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, kewajiban seorang istri adalah berkhidmah, melayani siapa? Suami. Benar kan? Nah, nggak tahu kalau orang sini kuat nggak ini istrinya, Pak. Ustaz Teguh nggak kuat nih, digini ini istrinya nggak kuat ya. Benar Ustaz Teguh? Ya. Istrinya di kampung ngerawat orang tuanya, kita masak sendiri di sini, nyuci sendiri di sini. Masya Allah, berat banget tuh. Kalau saya kayaknya buka cabang kayaknya ya, cabang laundry ya kan, biar ada yang nyuciin baju saya ya. Kalau saya, ini dia akhirnya apa Pak? Ini laki-laki itu akhirnya pada puncaknya nanya sama saya, Ustadz, ini bagaimana keluarga saya kok begini? Saya di kampung nggak bisa kerja, saya harus kerja di Jakarta, pekerjaan saya di sini, istri saya tidak bisa apa? Melayani saya, tidak bisa berkhidmah kepada saya. Ya, apakah secara fikih hal itu bisa dibenarkan? Saya katakan secara fikih tidak benar. Gimana? Kewajiban istri itu melayani apa? Suami. Karena saya tanya juga, kamu transfer nggak duit setiap bulan? Transfer Ustadz. Loh ini lagi, nafkahnya jalan tapi pelayanannya nggak ada. Ya. Jadi kalau nanyamu adalah bertanya masalah fikih, apakah yang dilakukan istrimu itu benar atau tidak? Ya tidak. Orang khidmahnya harusnya ke suami, prioritasnya adalah ke suami. Tapi kamu harus mengakatkan apa? Islah, wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Ya kalau kamu kuat, ya sebulan sekali baru pulang. Kenyataannya ternyata bukan sebulan sekali, ya setahun sekali. Saya juga heran orang-orang kayak gini ya. Setahun sekali baru pulang, ya kan? Dan kamu kuat, kamu sanggup ya, fadl, jalani. Ya, kalau kamu kuat, kamu sanggup. Karena ternyata tadi, walaupun secara syariah, secara fikih itu tidak ideal, artinya tidak dibenarkan seorang perempuan yang meninggalkan suaminya sendiri seperti itu, tetapi secara islah itu diperbolehkan. Makanya wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan as-sulhu, damai itu jaizun, diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
bainal muslimin, di antara orang-orang Islam. Jadi Pak, jangan menuntut idealisme terhadap orang lain kepada diri kita. Jangan menuntut. Ya. Tetapi berbuatlah apa? Islah. Berbuatlah damai. Yaqumu bil islah. Lakukanlah apa? Islah. Makanya ada satu ayat dalam Quran tentang bagaimana islahnya, damainya si Habil ketika ingin apa? Dibunuh oleh kakaknya Qabil. Itu diabadikan Pak. Ya, diabadikan di dalam Quran. La in basatta yadayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya liaktulak. Kalau kau apa Pak? Ulurkan tanganmu, kau gerakkan tanganmu untuk membunuhku. Ini kata Habil, adiknya kepada kakaknya Qabil. Kalau kau ulurkan tanganmu dengan senjata untuk membunuhku, maka aku tidak akan melawan tanganku ini untuk membalasmu. Ini akad apa Pak? Akad islah. Padahal sebenarnya dia membela diri itu kan bisa sebenarnya. Ya. Kita kalau mau disakiti sama orang kita balas itu bisa, tapi untuk dalam beberapa hal, tidak semua hal Pak ya. Berarti Bapak kalau dizolimin diem saja, enggak seperti itu. Kalau katanya kita lawan, wah itu ya kan. Ya kita harus melawan, tapi tidak semuanya harus dilawan. Capek toh Pak. Oh, semuanya Bapak lawan ya capek toh. Ya kan? Makanya terkadang khususnya untuk orang-orang terdekat dengan kita, saudara kita, orang tua kita, ya islah Pak. Kayak Qabil tadi. Ya kalau kau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menjulurkan tanganku, melepaskan tanganku untuk juga membunuhmu. Nanti akan ada apa? Akan ada pembunuhan, mungkin 2 orang bisa mati. Kalau aku diem saja mungkin aku saja yang mati. Ini akad namanya akad apa? Akad islah. Ya. Kayak saya juga sering ditanya, Ustadz, apakah seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya yang orang tuanya itu dari kecil sudah tidak pernah menafkahi, tidak pernah ngurusin, nggak pernah. Itu saya sering ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Ya saya katakan kalau kamu pakai hukum keadilan, al-adlu, sebuah keadilan, ya fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun. Kau bisa membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Kalau kamu asas yang kamu pakai ini adalah keadilan, ya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun. Kau bisa membalas keburukan dengan keburukan. Tapi wasulhu khair. Damai lebih baik. Ya sudahlah. Ya sudah, islah saja, saya bilang kayak gitu. Ya, saya selalu ketika menjelaskan hukum itu saya selalu ujungnya itu islah. Ya, saya selalu menjelaskan. Saya pernah ngebagi waris rumah 2 miliar. Ya, rumah itu nilainya lebih 4 miliar malah pada waktu itu. Rumah nilainya itu 4 miliar, 4 M. Itu anak-anaknya itu datang ke rumah saya. Ya Allah, itu kakak ngomong ke adik itu sudah enggak kayak kakak adik. Ya. Dulu bapak waktu sakit itu saya yang ngerawat itu anak perempuannya. Ya kan, kakak kan nggak pernah ada dulu gitu. Terus si kakaknya ya, loh saya kan punya keluarga. Kalau kamu kan perempuan, kamu nggak punya kewajiban cari nafkah. Saya punya kewajiban
cari nafkah, saya harus kerja begini-begini. Ribet Pak di rumah saya. Ya, 4 miliar saya bagi warisnya, ya kan? Ternyata bagi doang Pak, nggak kebagian Pak. Masya Allah. Saya trauma Ustaz Teguh, saya nggak mau bagi waris sekarang ya kan. Ngitung doang Ustaz Teguh, ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, habis itu pulang ya orangnya ya. Masya Allah ya. Tapi saya terakhir saya katakan setelah saya membagi, kalau dalam bagian ini ada yang merasa, ya, setelah saya membagi ini ada yang merasa, ada yang punya hak lebih, tapi tidak diberikan dalam pembagian ini, pilihannya kau bisa meminta keadilan, menuntut kakakmu, atau berbuat apa? Islah. Wasulhu khair, damai. Kau punya anak, saya bilang kayak gitu. Ya, ini kan kalau kalian itu kan 4 bersaudara, kalian punya anak, kalian nggak rukun nggak apa-apa, tapi jangan sampai anak-anak kalian ini sama saudaranya apa? Nggak rukun sebenarnya. Karena efeknya di situ. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wasulhu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wasulhu khair. Kalau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin, inna illa sulhan ahal haraman au harrama halalan, ahal haraman au harrama halalan. Jadi ya sudah, inilah akad apa? Akad islah. Bapak pahami dengan baik Pak, pahami dengan baik. Ya, kalau Bapak menemukan hal yang tidak apa, enggak adil, makanya ada kasus begini, ada kasus begini. Ada orang punya utang, ada orang apa punya utang, udah ditagih, apa namanya, dia nggak mau bayar. Nggak mau atau memang nggak ada sampai lupa gitu, biasanya gitu ya. Awalnya itu apa Pak? Awalnya nggak ada, terus lama-lama apa? Lama-lama lupa. Biasanya begini, orang tuh biasanya gini, masih ingat saya? Biasanya gini, saya akan apa? Tuntut. Ayo, biasanya ngomongnya gimana Pak? Kalau utangnya nggak dibayar loh, saya akan tuntut. Di akhirat, benar itu, omongan itu benar. Saya akan tuntut di akhirat. Benar, kau bisa menuntut itu di akhirat. Ya, kau bisa menuntut itu apa? Di akhirat. Atas kezaliman yang orang lain lakukan kepada dirimu, entah utangnya yang nggak dibayar atau apa, itu kau bisa tuntut Pak di akhirat. Ya, nanti apa Pak? Pahalanya orang itu gimana Pak? Akan apa? Diambil. Gitu tuntut di akhirat ya. Salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu akan apa? Akan diambil. Kejam. Kalau udah habis pahalamu gimana? Dosaku akan apa? Diberikan kepada dirimu. Ustaz, boleh nggak menuntut di akhirat atas hak kita, apa barang kita atau sesuatu yang kita miliki yang diambil oleh orang? Boleh saja kalau antum nanya boleh. Tapi ketika antum mengikhlaskan itu, ya, kamu katakan, orang yang apa namanya? Saya utangin dan nggak bayar itu, Bapak malam-malam mau tidur, Bapak bayangin mukanya, walaupun agak mual, biasanya agak mual sama orang-orang kayak gitu, kita agak mual. Saya sering agak mual kalau lihat ngebayangin muka-mukanya orang-orang yang ngezolimin kita ya. Tapi perhatikan, Bapak bayangin wajahnya, Bapak mau tidur, Bapak bayangin wajahnya, katakan, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Ya, aku tidak akan tuntut ini di akhirat.
tapi aku minta rahmatmu, ampunanmu, surgamu yang seluas langit dan bumi itu. Maka itulah yang disebut dengan apa? Islah. Ya, makanya ada seorang laki-laki yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Akan ada orang yang masuk dari pintu ini, orang yang ahli apa? Surga. Semua orang berpikir yang makan masuk itu adalah Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau sahabat-sahabat mulia yang lain. Ternyata rojulun. Di hadisnya itu cuma dijelaskan rojulun. Kenapa rojulun? Saking tidak terkenalnya. Nggak ada orang yang kenal, tapi dijamin sahabat itu masuk surga. Setelah diteliti, setelah ditanya-tanya, ternyata dia tidak punya amal istimewa. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tapi dia punya amalan yang sebenarnya istimewa tapi tidak terlihat istimewa. Apa amalannya? Dia selalu memaafkan orang-orang yang pernah menzaliminya. Dia tidak pernah tidur kecuali dia sudah memaafkan orang-orang yang di hari itu telah menyakitinya. Oh, Masya Allah. Bapak bisa praktek. Kalau mau tidur ingat-ingat siapa hari ini yang ngezalimin saya. Oh, tadi saya naik motor, ada ibu-ibu, ya, belok kiri. Oh, Masya Allah. Sennya kah? Kanan. Saya hampir hampir jatuh. Ya Allah. Ya, terus ibu jangan bayangin mukanya ibu-ibu itu, Pak, ya kan? Ya, iya, Bapak ingat-ingat kejadian itu, kemudian nih Bapak katakan, ya Allah, aku telah disakiti sama orang itu hari ini, tapi aku maafkan dia, aku ikhlaskan hal itu, aku ridho tetap ketentuan itu. Tapi aku minta sebagai gantinya turunkan rahmatmu, turunkan ampunanmu, turunkan berikan aku surga yang luasnya langit dan bumi. Itu Masya Allah. Itu amalan luar biasa. Makanya Bapak bisa menuntut hak-hak Bapak. Bisa Bapak tuntut di akhirat, bisa. Ya. Tapi kalau Bapak ikhlaskan itu semuanya, itu akan menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa penjelasan tentang dalil dalil Islam. Kemudian wasulhu ala anwa. Wasulhu bainal mutakhasimaini fil mali ala nau'aini. Sekarang kalau urusan islah, urusan harta itu ada dua opsi. Nah, ini penting nih. Ya, Pak, akad damai yang urusannya sama harta, duit. Wariskah itu? Jual belikah itu? Hibahkah itu? Pokoknya yang ada urusannya sama harta, itu akad islahnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah sulhul ibra. Akad yang pertama adalah as-sulhu ma'al iqrar. Damai dengan mengakui. Ya. Damai dengan apa, Pak? Mengakui. Namanya as-sulhu ma'al iqrar. Contoh, sulhu ala jinsil haqqi al muqarribihi ka an yukira rasyidun li akhar bidainin aw ainin summa yuskitu anhu al mukir lahu ba'dal aini aw daini wa ya'khudhu al baqi wa ibra'un an ba'ditini bilafdi as-sulhi. Contoh begini. Ini sulhu ma'al iqrar. Ada orang A, si A punya hutang sama si B. Ini kalau urusannya islah, damai, urusan harta dengan mengakui. Ikrar itu artinya apa, Pak? Mengakui. Si A punya utang sama si B. Nah, si A ngomong si A punya hutang sama si B. Si A ngomong kayak gini sama si B.
B, saya punya hutang sama kamu 20 juta. Ya. Tapi ada tapinya, tapi aku cuma bisa ngebayar kamu 10 juta. Ya. Bisa enggak aku cuma membayar kamu 10 juta saja, karena yang 10 ini saya enggak ada. Ya, saya enggak ada duitnya yang 10 ini. Kamu paksakan juga saya enggak ada. Sedangkan saya mau pergi, saya mau pulang kampung, ya mungkin saya enggak akan ketemu kamu lagi. Itu namanya as-sulhu alal ikrar. Dia mengakui ada wujudnya hutang, itu dia mengakui. Ya, si B akhirnya ngomong, ya sudah, kembaliinlah 10 juta. Yang 10 juta saya ikhlaskan sama kamu. Maka terjadilah namanya as-sulhu ma'al ikrar. Akad damai tapi dengan pengakuan. Ya. Tetapi yang kedua ini adalah as-sulhu ma'al ingkar. Ada yang damainya itu dengan tidak mengakui. Ya. Jadi begini, ini contoh nih. Suami sama istri sama-sama kerja. Ya? Suami kerja, kemudian istrinya apa? Kerja. Suami beli rumah, suami beli tanah, istrinya beli apa? Beli rumah. Yang bangun rumah pakai duit istrinya, yang punya tanah ini siapa? Suaminya. Akhirnya cerai ini orang. Ini orang cerai. Ini sering kasus seperti ini terjadi. Cerai. Setelah cerai, si istri ngomong, ini kan dulu rumah ini kan yang bangun aku. Ya, tanah juga sebagian juga ada duitku. Padahal tanah itu sebenarnya yang beli adalah benar-benar apa? Suaminya. Kemudian suaminya mengatakan begini, dia tidak mengakui, tidak, tanah ini tetap milikku, rumah ini adalah rumahmu. Ya, tapi, walaupun rumah ini, tanah ini adalah tanahku, dia ingkar dia mengingkari klaim istrinya bahwa tanah itu adalah tanah dia, padahal sebenarnya tanah itu adalah tanah apa? Suaminya. Dia mengingkari, namanya sulhu ma'al ingkar. Enggak, ini tanah tetap tanahku, tapi enggak apa-apa lah. Saya damai. Dah kau bawa rumah ini dan tanah ini, kamu bawa. Tapi tolong anak-anak bisa tinggal di sini dengan baik. Ini namanya as-sulhu ma'al ingkar. Kayaknya banyak kasus-kasus islah seperti ini banyak. Jadi pada ribut, ya, bawa pengadilan ke sini, bawa pengacara di sini, sudah. Ya. Nah, ini namanya sulhu ma'al ingkar. Nah, damai pun ada yang ada yang bil muawadoh dengan ganti, ada yang bil ibro dengan tanpa ganti. Yang saya contohkan tadi tanpa ganti. Tapi ada Pak, islah yang pakai ganti ada. Ya, contoh islah yang pakai ganti begini. Tadi kan suami istri ngeklaim ini rumah istri, ini tanahnya tanah apa? Suami. Kata suaminya gini, udahlah, ini kan tanah sebenarnya tanahku, kita nggak usah ribut, bayarin 10 juta sajalah buat saya ngontrak keluar dari rumah ini. Udah, saya islah tapi tolong bayarin pakai 10 juta. Ini namanya damai tapi dengan pakai apa? Iwat. Pakai apa? Pakai ganti. Jadi boleh Pak. Jadi damai itu bisa mengakui atau tidak mengakui. Ini. Damai itu bisa ibro, melepaskan penuh atau bisa meminta sebagian. Nah, ya. Jadi ala kulli hal, saya berharap dari apa yang saya jelaskan di pagi hari ini, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum memang jelas.
Halal jelas, haram jelas. Hak juga jelas. Hak suami jelas, hak istri jelas. Kewajiban suami jelas, kewajiban istri juga jelas. Dalam perdagangan jual beli juga jelas. Si penjual menjual barangnya, si pembeli membeli barangnya, jelas. Ya, harganya jelas. Tapi kenyataannya tidak seideal itu. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak ideal, Bapak Ibu bisa menuntut keadilan. Saya katakan, jadi islah itu enggak wajib. Islah itu tidak wajib. Bapak Ibu bisa menuntut apa? Keadilan dengan mengambil hak ibu atau hak bapak, tapi Bapak Ibu juga bisa memilih apa? Islah. Dengan melepaskan itu semuanya, toh ini juga cuma urusan dunia yang tidak perlu kita perbesar perdebatan atau perseteruannya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terkait dengan situasi dan kondisi bahwa suami yang mencari nafkah. Ini ada satu kejadian true story. Jadi ketika itu memang suami mungkin sedang tidak bekerja atau apapun begitu, tidak produktif. Kemudian istrilah yang menegakkan rumah tangga. Dia bekerja, dia mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Mungkin ini ujian buat mereka. Sehingga istri ini tadinya merasa ingin mengajukan gugat cerai. Tapi istri ini bijaksana. Dia tidak mengambil keputusan seketika. Dia datang kepada ulama, lalu dia bertanya, jika keadaannya seperti ini, apa yang sebaiknya saya harus lakukan? Lalu ulama ini memberikan satu pandangan yang baik sekali. Dikatakan begini, Ibu, rezeki yang ibu dapatkan itu kemudian digunakan untuk rumah tangga atau keluarga, itu menjadi sedekah. Nah, yang ingin saya tanyakan, seketika ibu ini merasa mendapat pencerahan, lalu hatinya malah memilih, ya kalau begitu ini kebaikan yang tanpa aku sadari aku lakukan setiap saat. Dan dia kemudian lebih bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya dari apa yang dia hasilkan. Pertanyaan saya, apakah nafkah yang diberikan dari hasil istri ini menjadi sedekah itu ada tuntunan hadis atau ayatnya, Ustaz? Terima kasih. Baik, sesuatu yang tidak wajib kemudian dilakukan, ya, sesuatu yang tidak wajib kemudian dilakukan, itulah yang menjadi dasar bahwa apa yang diberikan seorang istri terhadap keluarganya adalah sedekah. Karena sedekah itu hukumnya tidak wajib, ya. Sedangkan apa yang diberikan oleh suami terhadap keluarganya itu bukan sedekah, tapi disebut dengan apa? Nafkah atau an-nafaqah. Karena dasar suami memberikan hartanya ke keluarganya itu tidak sunnah, tapi apa? Wajib. Makanya saya katakan bahwa seorang istri yang kullu amrin, setiap perkara yang kullu ma'rufin sedekah, setiap perkara yang baik yang sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk melakukannya, maka dihitung sebagai perbuatan apa? Sedekah, ya kan? Jadi setiap kebaikan yang dilakukan kita yang sebenarnya kita nggak wajib untuk melakukannya, nah itu bagian dari apa? Dari sedekah. Tapi kalau si suami itu tidak bagian dari sedekah, itu bagiannya apa? Nafkah. Dan nafkah itu hukumnya apa? Wajib. Maka disitulah perbedaan. Maka kalau bapak ngasih makan istri ya sudah harus, ya kan? Tapi kalau istri jajanin bapak, ini jadinya apa? Sedekah. Jadi nggak harus sebenarnya, ya. Tapi ya tadi hukum itu tidak semerta-merta seperti itu ya. Hukum itu tidak semerta-merta pokoknya istri harus mendapatkan haknya, suami harus mendapatkan apa? Haknya. Suami harus mendapatkan pelayanan, istri harus mendapatkan uang nafkah.
Enggak, terkadang tidak seperti itu prakteknya karena keadaan kita ini berbeda-beda. Ini tadi saya juga punya cerita Bapak Ibu, ada cerita bapak rumah tangga. Tahu bapak rumah tangga, Bu? Pak, tahu bapak rumah tangga enggak, Pak? Bapak rumah tangga. Tahu istilah bapak rumah tangga? Dia yang cuci piring, ya kan? Dia yang masak, ya. Dia yang ngerawat apa? Anak, ya kan? Ini kayak sinetron. Dunia terbalik. Dulu ada sering nonton dulu. Gak tahu tahun berapa itu ya. Ya. Nah, perhatikan nih Bapak Ibu ya. Kadang si perempuan tuh lebih pinter cari apa? Cari uang. Wah, perempuan tuh kalau pinter cari uang, pinter banget, Pak. Akhirnya perempuan ngomong lah sama suaminya, "Udahlah Mas, kayaknya kamu nggak pinter nyari duit, udah bertahun-tahun nyari duit nggak kaya-kaya gitu kan, udah saya aja nyari duit, tapi tolong ini di rumah." Itu kalau Bapak nanya ke saya, "Ustadz, hukumnya seperti itu tuh bagaimana? Kok bisa jadi Bapak apa? Rumah tangga?" Saya katakan, kalau si suami menerima islah, si perempuan juga apa? Islah, menerima, syaratnya itu menerima, maka diperbolehkan. Karena islah itu adalah naz'ul hukuk, dia menggugur tidak mengambil haknya. Ya, makanya kalau udah kasusnya seperti itu ya mungkin istrinya pulang ke rumah ya nyiapin minum ya suaminya, yang mijitin kakinya ya suaminya, ya sudah. Tapi syaratnya harus islah. Kalau islah ya fadl. Ya, islah ya fadl. Karena Bapak Ibu, kadang tadi saya katakan di awal, kadang si perempuan ini bisa lebih pinter urusan mencari nafkah daripada daripada suaminya, ya. Makanya itulah akad islah itu di situ letaknya, ya. Di saat hukum itu memang terkadang tidak bisa diterapkan pada suatu keadaan, kita bisa memilih untuk akad islah. Ada pertanyaan lain, Bapak? Cukup ya? Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.